Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto, Magister Sains, dan Bapak Diki Muhammad Syaidir, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9, kelas ekologi A, akan menyampaikan materi biogeografi ekologi yang membahas mengenai ekosistem akuatik, pesisir, dan lahan basah. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Dini Pidinia dengan NPM 192154068 dan saya sendiri Rindiani Permana Putri dengan NPM 192154082. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air, yang merupakan habitat dari berbagai makhluk hidup atau komponen biotik. Ekosistem akuatik dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Kategori ini selanjutnya dibagi menjadi beberapa tipe ekosistem berdasarkan substrat, kedalaman, dan aliran air, dan jenis organisme dominan. Yang pertama, kita akan membahas ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri antara lain memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan yang ada dalam sel makhluk hidup. Variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Hampir semua golongan tumbuhan terdapat pada ekosistem air tawar. Tumbuhan tingkat tinggi seperti dikotil dan monokotil, tumbuhan tingkat rendah seperti jamur, ganggang biru, dan ganggang hijau, dan hampir semua filum dari dunia hewan terdapat pada ekosistem air tawar. Berdasarkan dari keadaan airnya, ekosistem air tawar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu lentik atau tenang dan lotik atau mengalir. Nah, lentik ini ekosistem di mana airnya tidak mengalir, contohnya adalah danau, rawa, dan kolam. Sedangkan lotik merupakan ekosistem di mana airnya berarus, berarti airnya senantiasa mengalir, contohnya adalah sungai. Nah, selanjutnya ekosistem air laut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri antara lain memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Memiliki arus laut yang pergerakannya dipengaruhi oleh arah angin, air, suhu, tekanan air, perbedaan densitas, gaya gravitasi, bahkan gaya tektonik. Memiliki variasi dari perbedaan suhu pada daerah bagian permukaan dengan daerah laut dalam. Pada ekosistem air laut, habitat makhluk hidupnya saling berhubungan antara laut satu dengan laut yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ekosistem air tawar, yaitu danau. Danau memiliki banyak asal. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Danau terbentuk oleh banyak proses, mulai dari glasial dan geologis hingga aktivitas manusia. Secara geologis, danau dan kolam adalah fitur suksesi. Pada waktunya, kebanyakan dari mereka mengisi, mengecil, dan akhirnya dapat digantikan oleh ekosistem terestrial. Nah, bisa dilihat ini ada gambar-gambar berbagai macam danau. Yang pertama, gambar A merupakan danau glasial, cekungan batu atau tarn di pegunungan Rocky. Gambar B merupakan tundra rawa di Siberia dihiasi dengan banyak kolam dan danau. Gambar C merupakan danau Oxbow terbentuk ketika sebuah tikungan di sungai terputus dari saluran utama. Nah, gambar yang terakhir merupakan kolam gilingan di New England yang dibangun oleh manusia. Selanjutnya, danau memiliki karakteristik fisik yang jelas. Ekosistem danau terbagi menjadi 4 zona atau daerah, yaitu yang pertama, zona litoral.
merupakan bagian yang dangkal dari sebuah danau, yang ditumbuhi tumbuhan air yang sebagian daunnya muncul pada bagian permukaan perairan. Selanjutnya, zona limnetik merupakan zona perairan terbuka atau merupakan kolam air yang sesungguhnya dari sebuah danau. Lalu zona profundal merupakan zona yang mana cahaya tidak lagi mencapai lapisan air pada zona ini. Dan yang terakhir, zona bentik. Zona bentik merupakan zona yang terdiri dari dasar perairan. Zona bentik merupakan zona yang dihuni oleh bentos sebagai penghuni dasar perairan. Nah, di sini ada gambar zonanya ya, dan organisme-organisme khas yang menempati zona tersebut. Selanjutnya, sifat kehidupan bervariasi di zona yang berbeda. Zona litoral. Zona litoral merupakan zona yang paling banyak dihuni oleh hewan akuatik, plankton, dan berbagai hewan lainnya. Habitat danau yang bercirikan dangkal ini kaya kandungan nutrien dan mampu mendukung keanekaragaman makrobentos baik yang berupa serangga maupun moluska. Lalu pada zona limnetik, fotosintesis masih mungkin berlangsung, tetapi cahaya matahari tidak lagi menembus ke dasar perairan. Biota akuatik seperti fitoplankton, zooplankton, dan ikan mendiami zona ini. Zona profundal. Nah, pada zona profundal, ketersediaan cahaya yang sedikit menyebabkan zona profundal tidak bisa dihuni oleh biota fotosintetik, baik tumbuhan tingkat tinggi maupun alga makro. Keanekaragaman kehidupan zona profundal sangat rendah. Komunitas utama pada zona terdiri dari bakteri dan jamur yang melimpah, dan kelompok binatang konsumen dalam bentuk bentos, serta kerang kecil. Nah, zona bentik merupakan zona yang dihuni oleh bentos sebagai penghuni dasar perairan. Hewan bentik ini makan deposit organik dari detritus tumbuhan air, bakteri, dan jamur yang melekat pada detritus. Selanjutnya, karakter danau mencerminkan lanskap sekitarnya. Danau sangat dipengaruhi oleh lanskap sekitarnya. Mereka dapat diklasifikasikan sebagai eutrofik, kaya nutrisi, oligotrofik atau miskin nutrisi, dan distrofik atau asam dan kaya bahan humat. Sebagian besar danau mengalami eutrofifikasi budaya yang merupakan penambahan cepat nutrisi, terutama nitrogen dan fosfor, dari limbah-limbah industri dan limpasan pertanian. Bisa dilihat pada gambar ya. Yang gambar A merupakan danau eutrofik. Nah, bisa diperhatikan di sana ada alga yang mengambang di permukaan air. Dan yang gambar B merupakan danau oligotrofik di Montana. Selanjutnya, ekosistem air mengalir bervariasi dalam struktur dan jenis habitat. Arus dan ketergantungannya pada bahan detrial dari ekosistem darat di sekitarnya membedakan ekosistem air mengalir dari sistem perairan lainnya. Arus membentuk kehidupan di sungai, dan sungai membawa nutrisi dan bahan lainnya ke hilir. Ekosistem air mengalir berubah secara longitudinal dalam aliran dan ukuran dari aliran hulu ke sungai. Mereka mungkin cepat atau lambat, ditandai dengan serangkaian riffle atau pool. Ekosistem air yang mengalir sering bergantian antara dua habitat yang berbeda tetapi terkait, riffle yang bergolak dan kolam yang tenang. Bisa dilihat pada gambar di sampingnya, itu merupakan dua habitat yang berbeda tetapi terkait di sungai, yaitu ada riffle di belakang dan kolam yang di depannya. Proses yang terjadi di jeram mempengaruhi perairan kolam di bawahnya. Pada gilirannya, perairan jeram dipengaruhi oleh peristiwa di kolam-kolam di hulu. Selanjutnya, hidup sangat disesuaikan dengan air yang mengalir. Organisme yang menghuni aliran air cepat beradaptasi dengan baik untuk hidup di arus. Mereka mungkin berbentuk ramping, diratakan untuk menyembunyikan diri di celah-celah dan di bawah batu, atau menempel pada batu dan substrat lainnya. Di sungai yang mengalir lambat, di mana arusnya minimal, bentuk ikan yang ramping cenderung digantikan oleh ikan dengan tubuh terkompresi yang memungkinkan mereka bergerak melalui vegetasi air. Invertebrata penggali menghuni dasar berlumpur.
Invertebrata sungai jatuh ke dalam 4 kelompok utama yang memakan bahan detrial, yaitu penghancur, pengumpul, pengembala, dan pemanen. Nah, pada gambar ini bisa dilihat perbedaan bentuk organisme yang hidup di arus cepat dan arus lambat. Yang A itu merupakan arus cepat dan yang B yang bawah merupakan arus lambat. Selanjutnya, ekosistem air yang mengalir adalah kesinambungan lingkungan yang berubah. Kehidupan di air yang mengalir mencerminkan kontinum perubahan kondisi lingkungan dari aliran hulu ke muara sungai. Aliran hulu bergantung pada masukan material detrial. Seiring bertambahnya ukuran sungai, alga dan tanaman berakar menjadi sumber energi penting, sebagaimana tercermin dalam komposisi spesies ikan dan kehidupan invertebrata yang berubah. Sungai-sungai besar bergantung pada partikel halus dan bahan organik terlarut sebagai sumber energi dan nutrisi. Kehidupan sungai didominasi oleh ikan penyaring dan ikan yang mencari makan di dasar. Selanjutnya, sungai mengalir ke laut membentuk muara. Sungai akhirnya mencapai laut, tempat bertemunya aliran air tawar satu arah dengan air pasang yang masuk dan keluar adalah muara. Percampuran air tawar dan pasang surut menciptakan perangkap nutrisi yang dimanfaatkan oleh kehidupan muara. Salinitas menentukan sifat dan distribusi kehidupan muara. Saat salinitas menurun dari muara ke sungai, begitu juga spesies laut. Muara berfungsi sebagai pembibitan bagi banyak organisme laut, terutama beberapa ikan, bersirip, dan kerang yang penting secara komersial. Karena di sini yang mudah dilindungi dari pemangsa dan spesies pesaing yang tidak dapat mentolerir salinitas yang lebih rendah. Nah, gambar di samping merupakan muara di pantai timur Australia. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai ekosistem air laut. Zonasi dan stratifikasi pameran laut. Lingkungan laut dicirikan oleh salinitas, ombak pasang surut, kedalaman, dan keluasan. Seperti danau, lautan dicirikan oleh stratifikasi suhu dan parameter fisik lainnya, dan stratifikasi organisme yang menghuni strata vertikal yang berbeda. Laut terbuka dapat dibagi menjadi beberapa zona vertikal. Yang pertama, zona hadal pelagik, meliputi daerah yang ditemukan di palung laut, dalam, dan ngarai. Yang kedua, zona abisopelagik, membentang dari dasar laut hingga kedalaman sekitar 4.000 meter. Lalu di atasnya ada zona batipelagis, tanpa sinar matahari dan dihuni oleh hewan-hewan bercahaya gelap, berpigmen gelap. Lalu di atas zona batipelagis terletak zona mesopelagik yang remang-remang, dihuni oleh spesies khas seperti hiu dan cumi-cumi tertentu. Zona batipelagis dan mesopelagik bergantung pada hujan material detrial dari zona terang atas, yaitu zona epipelagik untuk energinya. Selanjutnya, komunitas pelagis bervariasi di antara zona vertikal. Pitoplankton mendominasi perairan permukaan. Zona litoral dan zona neritik lebih kaya plankton daripada lautan terbuka. Nanoplankton kecil yang merupakan biomasa terbesar di perairan beriklim sedang dan tropis adalah sumber utama produksi primer. Pemakanan pitoplankton adalah zooplankton herbivora, terutama Copepoda. Mereka dimangsa oleh zooplankton karnivora. Keanekaragaman zooplankton terbesar, termasuk bentuk larva ikan, terjadi di air di atas serak pantai dan upwellings. Keragaman paling sedikit terjadi di laut terbuka. Bentuk kehidupan yang lebih besar adalah nekton yang berenang bebas, mulai dari ikan kecil hingga hiu dan paus. Organisme bentik yang hidup di dasar laut dalam bervariasi menurut kedalaman dan substrat. Mereka benar-benar heterotrofik dan bergantung pada bahan organik yang hanyut ke dasar. Nah, gambar di samping merupakan sebuah representasi dari lingkaran mikroba dan hubungannya dengan jaring makanan plankton.
Nah, yang autotrop berada pada sisi kanan dan yang heterotrop berada di sebelah kiri. Selanjutnya, bentos adalah dunianya sendiri. Bentos merupakan hewan dan tumbuhan yang hidup di atas atau di bawah dasar laut atau pada wilayah yang disebut zona bentik maupun dasar daerah tepian. Di dunia yang gelap tidak ada fotosintesis yang terjadi, sehingga komunitas bawah benar-benar heterotrofik, kecuali di daerah ventilasi, bergantung sepenuhnya pada hujan bahan organik yang hanyut ke dasar. Pada tahun 1977, ahli kelautan pertama kali menemukan ventilasi hidrotermal laut yang bersuhu tinggi di sepanjang punggung gunung berapi di dasar Laut Pasifik dekat Kepulauan Galapagos. Di sepanjang punggung gunung berapi terdapat lubang hidrotermal yang dihuni oleh bentuk kehidupan yang unik dan baru ditemukan, termasuk kepiting, kerang, dan cacing. Bakteri kemosintetik yang menggunakan sulfat sebagai sumber energi untuk produksi primer di komunitas ventilasi hidrotermal ini. Nah, pada gambar di samping merupakan gambar black smoker. Jauh di bawah lautan di sebelah lubang hidrotermal yang keluar dari batuan vulkanik yang retak. Nah, di sana hidup beberapa hewan paling tidak biasa yang pernah dilihat. Di sekitar ventilasi terdapat cacing tabung, sekelompok hewan aneh yang hanya ditemukan dalam kondisi di mana hidrogen sulfida tingkat tinggi dapat memicu simbion internal mereka, atau bakteri yang memproduksi makanan untuk mereka. Distribusi fauna ini terkait dengan sejarah perkembangan tektonik pegunungan, sehingga menghubungkan geologi dan biologi ekosistem yang khas. Selanjutnya, terumbu karang adalah ekosistem kompleks yang dibangun oleh koloni hewan karang. Terumbu karang adalah oasis kaya nutrisi di perairan tropis yang miskin nutrisi. Mereka adalah ekosistem kompleks berdasarkan karang anthozoa dan alga koral. Habitat mereka yang produktif dan bervariasi mendukung keanekaragaman invertebrata dan kehidupan vertebrata yang tinggi. Terumbu karang terdiri dari 3 tipe dasar. Yang pertama, terumbu tepi. Tumbuh ke arah laut dari pantai berbatu, pulau, dan benua. Yang kedua, terumbu penghalang. Sejajar dengan garis pantai, benua, dan pulau dan dipisahkan dari daratan oleh laguna dangkal. Yang ketiga, atol, yang merupakan cincin terumbu karang dan pulau-pulau yang mengelilingi laguna, terbentuk ketika gunung vulkanik surut di dalam permukaan. Selanjutnya, produktivitas lautan diatur oleh cahaya dan nutrisi. Produktivitas primer di lingkungan laut terbatas pada daerah di mana ketersediaan cahaya dan nutrisi dapat mendukung fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Daerah dengan produktivitas tertinggi adalah daerah pesisir dan daerah upwelling. Di lautan terbuka, terutama di daerah tropis, produktivitasnya rendah karena sifat termoklin yang permanen memperlambat difusi nutrisi ke atas. Produktivitas primer di lautan beriklim sedang, sangat terkait dengan variasi musiman dalam pasokan nutrisi, didorong oleh dinamika musiman termoklin. Selanjutnya, masalah dan aplikasi ekologis. Masukan nutrisi ke perairan pesisir menghasilkan pengembangan zona mati. Masukan nutrisi ke ekosistem perairan dari aktivitas manusia mengakibatkan eutrofifikasi. Hasilnya adalah peningkatan produktivitas primer bersih. Dengan kematian autotrof, peningkatan dekomposisi dapat berfungsi untuk menurunkan konsentrasi oksigen terlarut, menyebabkan anoksia dan pengembangan zona mati di mana kadar oksigen yang rendah mengakibatkan kematian organisme laut. Nah, bisa dilihat di gambar yang ada di samping ini, ikan mati dari kondisi anoksik di daerah Bayou Ceylan, Louisiana.
Salah satu zona mati terbesar di dunia adalah di Teluk Meksiko. Zona mati Teluk Meksiko adalah area perairan hipoksia atau kurang dari 2 ppm oksigen terlarut di muara sungai Mississippi. Luasnya bervariasi dalam ukuran, tetapi mencakup area hingga 7.000 mil persegi. Nah, bisa dilihat di gambar di sini, itu yang berwarna orange atau merah itu merupakan zona mati. Zona air anoksik di Teluk Meksiko disebabkan oleh pengayaan nutrisi atau eutrofifikasi dari sungai Mississippi. Nitrogen dan fosfor masuk ke sungai melalui limpasan pupuk, erosi tanah, kotoran hewan, dan limbah. Masa depan Teluk Utara akan membutuhkan upaya bersama di tingkat nasional karena das Mississippi mencakup wilayah benua yang begitu luas. Kunci untuk meminimalkan zona mati teluk adalah mengatasi di sumbernya. Ada kebutuhan untuk mengelola nutrisi lebih efisien di lahan pertanian dengan menggunakan lebih sedikit pupuk dan menyesuaikan waktu aplikasi pupuk untuk membatasi limpasan kelebihan nutrisi ke ekosistem perairan yang berdekatan. Selain itu, restorasi ekosistem lahan basah dan riparian dapat membantu menangkap nutrisi dan mengurangi limpasan. Pemerintah federal juga mendanai upaya untuk memulihkan lahan basah di sepanjang pantai teluk untuk menyaring air secara alami sebelum memasuki teluk. Nah, itu merupakan solusi untuk masalah ekologis mengenai zona mati. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai ekosistem akuatik. Pemaparan selanjutnya mengenai ekosistem pesisir dan lahan basah akan dipaparkan oleh rekan saya, Dini Fitinia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fitinia, NPM 1921540668. Di sini saya sebagai pemateri ekosistem pesisir dan lahan basah. Yang pertama, lingkungan pesisir. Dimanapun daratan dan air bertemu, ada zonasi transisi yang memunculkan beragam ekosistem unik. Di lingkungan pesisir, zona ini terletak di antara lingkungan darat dan laut. Lingkungan ini diklasifikasikan berdasarkan geologi dan substrat yang mendasarinya, yaitu jenis ukuran dan bentuk sedimen. Meliputi pantai berbatu adalah tipe pantai yang paling primitif karena paling sedikit mengalami perubahan. Karena gerakan ombak pantai berbatu dapat mempengaruhi pola perpindahan dan penyebaran lokal organisme tertentu saja. Lalu pantai berpasir ditemukan dalam pengaturan pengendapan yang didominasi gelombang, merupakan lingkungan yang sangat dinamis yang mengalami perubahan terus-menerus dan seringkali ekstrim. Terkait dengan lingkungan muara atau di kawasan lindung gumuk, pantai adalah dataran lumpur, pasang surut, rawa asin, dan hutan bakau. Selanjutnya, lahan basah terestrial. Zona peralihan antara air tawar dan daratan dicirikan oleh lahan basah terestrial yang didominasi oleh tumbuhan khusus yang tumbuh di mana kondisi tanah tetap jenuh hampir sepanjang tahun. Ini adalah rawa-rawa dan zonasi vegetasi yang muncul di sepanjang sungai dan danau. Lalu selanjutnya ada zona intertidal, adalah transisi antara lingkungan darat dan laut, di mana zona intertidal atau disebut pula zona litoral adalah daerah pantai yang terletak di antara pasang tertinggi dan surut terendah. Zona ini merupakan hasil interaksi antara lautan, daratan, serta udara. Zona intertidal ini meliputi pantai berbatu, berpasir, berlumpur, baik terlindungi atau dihantam oleh gelombang besar yang datang. Semua pantai intertidal memiliki satu kesamaan, yaitu secara bergantian terpapar dan terendam oleh pasang surut. Secara kasar, wilayah pantai dibatasi di satu sisi oleh ketinggian air pasang ekstrim dan di sisi lain oleh ketinggian air surut ekstrim. Saat air pasang pantai adalah lingkungan berair. Saat air surut, ia termasuk dalam lingkungan terestrial dengan suhu kelembaban dan radiasi matahari yang ekstrim. Terlepas dari perubahan ini, penghuni pantai pada dasarnya adalah organisme laut yang beradaptasi untuk menahan beberapa derajat paparan udara untuk berbagai periode waktu. Pada saat air surut, lapisan paling atas dari kehidupan intertidal terpapar udara, fluktuasi suhu,
yang luas, radiasi matahari yang intens, dan pengeringan untuk jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan pinggiran terendah di pantai interdal mungkin hanya terlihat sedikit sebelum air pasang. Kondisi yang berubah-ubah ini menghasilkan salah satu ciri paling mencolok dari garis pantai pesisir dinamakan zonasi kehidupan. Selanjutnya, garis pantai berbatu memiliki pola zona yang berbeda, di mana semua pantai berbatu memiliki 3 zona dasar, yaitu zona infralitoral, zona pesisir, dan zona supralitoral, yang masing-masing dicirikan oleh organisme dominan. Pendekatan ke pantai berbatu dari sisi darat ditandai dengan transisi bertahap dari lumut dan tumbuhan darat ke kehidupan laut yang bergantung sebagian pada air pasang surut, di mana zona infralitoral yang berdekatan muncul di pinggiran supralitoral. Terdapat organisme meliputi zona 1, yaitu tanah, lumut, tumbuh-tumbuhan, dan rumput. Lalu zona 2 ada peringkel batu, zona 3 ada ganggang hitam dan peringkel umum atau litorina. Lalu zona intertidal, yaitu yang zona keempat, terdapat teritip atau balanus meliputi teritip batu, siput, periwinkle umum, remis, keong. Lalu menempati bagian bawah zona litoral terdapat zona mid-litoral meliputi zona kelima atau zona fukoid, yaitu terdiri dari alga coklat atau fucus dan periwinkle halus. Lalu zona keenam itu ada lumut Irlandia, chondrus, kepiting batu. Kemudian zona infralitoral, yaitu zona ke-7 ada rumput laut, laminaria, bintang laut, dan rumput laut holdfast. Selanjutnya kolam pasang surut. Pasang surut ini meninggalkan genangan air di celah-celah batu dan cekungan berbatu. Kolam saat air surut ini semua kolam mengalami fluktuasi suhu dan salinitas yang luas secara tiba-tiba. Perubahan paling terlihat di kolam dangkal. Di bawah matahari musim panas, suhu dapat naik di atas suhu maksimum yang dapat ditoleransi oleh banyak organisme. Saat air menguap, terutama di kolam yang lebih dangkal, kristal garam mungkin muncul di sekitar tepinya. Saat hujan atau drainase dari sekitarnya, tanah membawa air tawar ke kolam. Salinitas dapat menurun. Di kolam yang dalam, air tawar ini cenderung membentuk lapisan di atas, mengembangkan stratifikasi salinitas yang kuat, di mana lapisan bawah dan penghuninya sedikit terpengaruh. Jika pertumbuhan alga cukup besar, oksigen akan tinggi pada siang hari tetapi rendah pada malam hari, situasi yang jarang terjadi di laut. Naiknya karbon oksida pada malam hari menurunkan pH. Sebagian besar kolam tiba-tiba kembali ke kondisi laut pada saat pasang naik dan mengalami perubahan suhu, salinitas, dan pH yang drastis. Kehidupan di kolam pasang surut harus mampu menahan fluktuasi ekstrim ini. Lalu selanjutnya ada pantai berpasir dan berlumpur adalah lingkungan yang keras. Pantai berpasir dan berlumpur sering tampak tanpa kehidupan laut pada saat air surut, sangat kontras dengan pantai berbatu yang dipenuhi kehidupan. Pantai berpasir adalah produk dari pelapukan batu yang keras dan tanpa henti baik di pedalaman maupun di sepanjang pantai. Sungai dan ombak membawa produk pelapukan batuan dan menyimpannya sebagai pasir di sepanjang tepi laut. Ukuran partikel pasir yang diendapkan mempengaruhi sifat pantai berpasir, retensi air saat air surut, dan kemampuan hewan untuk menggali melaluinya. Kehidupan di atas pasir tidak memberikan kepastian untuk penempelan rumput laut dan fauna terkaitnya. Kepiting, cacing, dan siput yang merupakan ciri khas dari celah-celah berbatu ditemukan perlindungan di sana. Kehidupan di pantai berpasir dan berlumpur terdiri dari epifauna, yang merupakan organisme yang hidup di permukaan sedimen, meliputi krustasea dan larva serangga. Sedangkan infauna yang merupakan organisme yang hidup di sedimen, meliputi bivalvia dan polychaeta. Kebanyakan infauna menempati tabung permanen atau semi-permanen di dalam pasir atau lumpur dan mampu menggali dengan cepat ke dalam substrat. Infauna lain hidup di antara partikel pasir dan lumpur. Organisme kecil ini disebut sebagai mefauna, yang termasuk diantaranya Copepoda, Ostracoda, Nematoda, dan Gastrotricha. Selanjutnya pasang surut dan salinitas mendikte struktur rawa asin. Rawa asin atau rawa pasang surut terjadi di lintang sedang di mana garis pantai dilindungi dari aksi gelombang di dalam muara, delta, dan oleh pulau penghalang dan bukit pasir. Struktur rawa asin ditentukan oleh pasang surut dan salinitas yang menciptakan kompleks komunitas tumbuhan yang khas. Bahkan dari tepi laut hingga dataran tinggi terbentuk zona vegetasi yang khas bentuk dan warnanya, mencerminkan mikrotopografi yang
mengangkat tanaman ke berbagai tinggian di dalam dan di atas pasang. Umumnya ditemukan di tepi rawa-rawa yang mengarah ke laut dan di sepanjang anak sungai pasang surut di garis pantai timur di Amerika Utara adalah pertumbuhan tinggi hijau tua dari cordgrass atau rumput tambang rawa garam Spartana alterniflora. Di atas dan di belakang rawa rendah adalah rawa tinggi, berdiri di ketinggian air rata-rata tinggi. Pada tingkat ini, cordgrass atau rumput tambang rawa asin tinggi mengalami perubahan bentuk yang lebih pendek. Dari Spartan berwarna kekuning-kuningan berbeda dengan bentuk hijau yang tinggi. Bentuk pendek ini adalah contoh plastisitas fenotipik dalam menanggapi kondisi lingkungan rawa tinggi. Rawa tinggi ini memiliki salinitas yang lebih tinggi dan penurunan masukan nutrisi yang dihasilkan dari nilai tukar pasang surut yang lebih rendah daripada di rawa rendah. Di sini juga tumbuh lumut kaca atau Salicornia sp yang berdaging dan tembus cahaya yang berubah menjadi merah terang di musim gugur. Dua fitur mencolok dari rawa asin adalah kolam garam yang diselingi di antara anak sungai yang berkelok-kelok. Anak sungai membentuk sistem rumit saluran drainase yang membawa air pasang kembali ke laut. Populasi padat alga lumpur, diatom, dan dinoflagellata yang aktif secara fotosintesis sepanjang tahun. Kolam asin berbentuk lingkaran hingga cekungan elips yang dibanjiri saat air pasang. Saat air surut, mereka tetap diisi dengan air asin. Jika kolam cukup dangkal, air dapat menguap sepenuhnya meninggalkan konsentrasi garam yang terakumulasi di lumpur. Selanjutnya, kehidupan rawa rendah dan rawa tinggi. Meskipun rawa asin tidak terkenal karena keanekaragamannya, tetapi terdapat 3 hewan dominan di rawa rendah adalah kerang berusuk atau Modiolus demysus yang terkubur di tengah lumpur, kepiting fiddler atau Uka sp berlari melintasi rawa saat air surut, dan rawa periwinkle Littorina sp yang bergerak naik turun pada batang Sparta dan ke lumpur untuk memakan alga. 3 penghuni vertebrata yang mencolok dari rawa rendah di Amerika Utara bagian timur adalah terapin, Malaclemis terapin, burung rel bakau atau Rallus longirostris, dan burung pipit pantai atau Amospiza maritim. Di rawa-rawa tinggi terdapat kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan, diantaranya siput pulmonal kecil berwarna kopi atau melampus ditemukan oleh ribuan di bawah rerumputan rendah menggantikan periwinkle rawa. Willet, Catoptrophorus semipalmatus, dan burung pipit ekor tajam tepi laut atau Amospiza caudacuta menggantikan burung rel bakau dan burung pipit tepi laut. Air surut membawa sejumlah predator ke rawa untuk mencari makan. Bangau, kuntul, camar, willet, ibis, rakun, dan lain-lain tersebar di lantai rawa yang terbuka dan tepi berlumpur anak sungai pasang surut. Saat air pasang, jaring makanan berubah. Saat air pasang membanjiri rawa, ikan predator kecil seperti silver sides atau menidia, ikan pembunuh atau Fundulus heteroclitus, dan stickleback berduri 4 atau Alpetes quadracus yang terbatas pada saluran air pada saat air surut, tersebar di rawa-rawa pada saat air pasang seperti halnya kepiting biru. Selanjutnya, mangrove menggantikan rawa asin di daerah tropis. Pengganti rawa asin di dataran pasang surut di daerah tropis adalah hutan bakau atau mangrove yang mencakup 60-75% garis pantai daerah tropis. Hutan bakau berkembang di mana tidak ada aksi gelombang, sedimen menumpuk, dan lumpur bersifat anoksik atau tanpa oksigen. Tumbuhan yang dominan adalah mangrove yang meliputi 8 famili dan 12 genus yang didominasi oleh Rhizopora, Avicennia, Bruguiera, dan Soneratia, serta tanaman toleran garam lainnya, kebanyakan semak. Dalam bentuk pertumbuhan, mangrove berkisar dari pendek hingga pohon berukuran kayu setinggi 30 meter. Semua mangrove memiliki akar yang dangkal menyebar luas dan banyak memiliki akar penyangga yang berasal dari batang dan dahan. Banyak spesies memiliki ekstensi akar yang disebut pneumatofora yang mengambil oksigen untuk akar, meliputi Avicennia alba, Psilocarpus mollucensis, Soneratia alba.
Kekusutan akar penyangga dan pneumatofora memperlambat pergerakan air pasang surut, memungkinkan sedimen mengendap. Tanah mulai bergerak ke arah laut, diikuti dengan kolonisasi mangrove. Hutan bakau mendukung fauna yang kaya dengan perpaduan unik antara kehidupan darat dan laut. Banyak jenis burung yang hidup dan bersarang di cabang atas, terutama bangau dan kuntul. Litorina bekicot hidup di atas penyangga, akar, dan batang pohon bakau. Juga melekat pada batang dan akar penyangga adalah tiram dan teritip, dan pada lumpur di dasar akar adalah siput pemakan detritus. Kepiting fiddler dan kepiting darat tropis menggali ke dalam lumpur saat air surut dan hidup di akar penyangga dan dataran tinggi saat air pasang. Di hutan bakau Indo-Malaysia juga hidup ikan dari genus Periophthalmus tinggal di liang. Kemudian, perairan yang terlindungi di sekitar akar menyediakan tempat pembibitan dan tempat berlindung bagi larva dan anak kepiting, udang, dan ikan. Lahan basah air tawar adalah kelompok ekosistem yang beragam. Zona transisi antara air tawar dan darat dicirikan oleh lahan basah terestrial. Lingkungan ini membentuk ekoton antara ekosistem darat dan ekosistem perairan yang berdekatan, berbagi karakteristik keduanya. Lahan basah menutupi 6% permukaan bumi. Mereka ditemukan di setiap zona iklim tetapi tetap terjadi secara lokal, seperti Everglades di Florida, Pantanal di Brasil, Okavango di Afrika Selatan. Lahan basah berkisar sepanjang gradien dari tergenang permanen hingga tanah jenuh periodik dan mendukung tumbuhan khusus yang terjadi di mana kondisi tanah tetap jenuh untuk sebagian besar atau sepanjang tahun, misalnya tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit di lahan basah air tawar. Tumbuhan hidrofit biasanya diklasifikasikan ke dalam salah satu dari ketiga kelompok. Yang pertama, tanaman lahan basah wajib membutuhkan tanah jenuh yang meliputi rumput liar terendam, bunga bakung, kolam terapung, tanaman kettles atau tipa dan bulbous yang muncul dan pohon-pohon seperti cemara botak atau Taxodium distichum. Yang kedua, tanaman lahan basah fakultatif yang dapat tumbuh baik di tanah dataran tinggi jenuh dan jarang tumbuh di tempat lain, seperti ges dan alder tertentu, dan pohon seperti maple merah atau Acer rubrum dan kayu kapas atau Populus sp. Yang ketiga, tanaman lahan basah sesekali yang biasanya ditemukan di lingkungan lahan basah tetapi dapat mentolerir lahan basah, misalnya tumbuhan yang tumbuh secara liar melalui persebaran biji di daerah tropis dan subtropis, atau tumbuhan non-spesies yang sengaja tumbuh di lahan basah tetapi dapat beradaptasi dengan kondisi lahan basah seperti bunga randa tapak atau dandelion atau taraxacum. Kelompok ketiga tanaman tersebut sangat penting dalam mengikis batas atas lahan basah sepanjang gradien kelembaban. Selanjutnya, aliran jenis lahan basah air tawar. Lahan basah paling sering terjadi dalam 3 situasi topografi. Yang pertama, lahan basah cekungan berkembang di cekungan dangkal, mulai dari cekungan dataran tinggi hingga danau terisi di kolam. Kedua, lahan basah sungai berkembang di sepanjang perairan dangkal dan tepian sungai dan aliran sungai yang tergenang. Ketiga, lahan basah pinggiran terjadi di sepanjang pantai danau besar. Ketiga jenis tersebut terpisah sebagian karena arah aliran air. Aliran air di cekungan lahan basah bersifat vertikal sebagai akibat dari presipitasi dan infiltrasi air ke bawah ke dalam tanah. Di lahan basah sungai, aliran air searah. Di lahan basah pinggiran, aliran dua arah karena melibatkan naiknya permukaan danau atau aksi pasang surut. Aliran ini mengangkut nutrisi dan sedimen masuk dan keluar dari lahan basah. Tumbuhan mendominasi lahan basah air tawar. Lahan basah yang didominasi oleh vegetasi herba yang muncul adalah rawa-rawa dengan alang-alang, rumput, dan tumbuhan kettles atau tipa. Rawa-rawa ini pada dasarnya adalah padang rumput basah, sedangkan lahan basah berhutan biasanya disebut rawa dalam yang didominasi oleh cemara, tupelo, dan rawa ek atau oak, atau mungkin berupa rawa semak yang didominasi oleh alder. Lahan basah yang dicirikan oleh akumulasi bahan organik yang membusuk sebagian disebut lahan gambut atau lumpur. Bahan organik terakumulasi karena diproduksi lebih cepat daripada yang dapat terurai.
Muka air tanah berada pada atau dekat permukaan tanah yang menciptakan kondisi anaerobik yang memperlambat aktivitas mikroba. Rawa yang diberi makan oleh air tanah yang bergerak melalui tanah mineral, dari mana mereka memperoleh sebagian besar nutrisinya dan didominasi oleh zat gas yang dikenal sebagai fens, yaitu jenis lahan basah pembentuk gambut. Contohnya lumut gambut atau sphagnum. Rawa yang berkembang di dataran tinggi di mana gambut yang terdekomposisi dan terkompresi membentuk penghalang bagi pergerakan air ke bawah, menghasilkan permukaan air yang bertengger atau zona saturasi di atas cakrawala. Kedap air di atas tanah mineral adalah lumpur, selimut, dan rawa yang terangkat yang dikenal sebagai tanah mor. Karena rawa bergantung pada curah hujan untuk masukkan nutrisi, mereka sangatlah kekurangan garam mineral dan pH rendah. Rawa dapat berkembang ketika cekungan danau terisi dengan sedimen dan bahan organik yang dibawa oleh air yang masuk. Rawa lainnya terbentuk ketika cekungan danau terisi dari atas dan bukan dari bawah, yang menciptakan lapisan gambut yang mengapung di atas perairan terbuka. Rawa seperti itu sering disebut sebagai rawa gempa. Pada gambar A di samping adalah transek melalui rawa gempa menunjukkan zona vegetasi, gundukan sphagnum, endapan gambut, dan tikar apung. Meliputi A. kolam lili di perairan terbuka, B. soba atau Miantes trifoliata dan sedimen, C. gale manis atau Mrica gale, D. daun kulit atau Chamaedaphne caliculata, E. teh labrador atau Ledum groenlandicum, F. cemara hitam, G. hutan cemara balsam. Sedangkan gambar B yaitu urutan vegetasi alternatif meliputi H. alnus, I. aspem, mapel merah, J. hutan gugur campuran. Hidrologi mendefinisikan struktur lahan basah air tawar. Struktur lahan basah dipengaruhi oleh fenomena hidrologi. Hidrologi memiliki dua komponen, yaitu melibatkan aspek fisik air dan pergerakannya, meliputi curah hujan, aliran permukaan dan bawah permukaan, arah dan energi kinetik air dan kimia air. Komponen lainnya adalah hidroperiode yang meliputi durasi, frekuensi, kedalaman, dan musim banjir. Panjang periode hidrologi bervariasi antar tipe lahan basah, diantaranya cekungan lahan basah memiliki hidroperiode yang lebih panjang yang biasanya banjir selama periode curah hujan tinggi dan surut selama periode kering. Kedua fenomena tersebut tampaknya penting bagi keberadaan lahan basah dalam jangka panjang. Yang kedua, lahan basah sungai memiliki periode banjir yang singkat terkait dengan aliran arus puncak, dikarenakan aliran air searah dan lahan basah sungai biasanya memiliki kemampuan menyimpan cadangan air yang relatif lebih besar kapasitasnya. Yang ketiga, hidroperiode lahan basah pinggiran dipengaruhi oleh angin dan gelombang danau, pendek dan tidak mengalami karakteristik fluktuasi musiman dari banyak rawa cekungan. Selanjutnya, pengaruh hidroperiode pada lahan basah air tawar. Pengaruh hidroperiode paling menonjol di lahan basah cekungan, terutama di daerah padang rumput. Di cekungan disebut lubang di daerah padang rumput cukup dalam untuk memiliki genangan air selama periode kekeringan, karena pada periode curah hujan di atas normal dapat menaikkan permukaan air sehingga tanaman yang didominan adalah tanaman terendam. Jika lahan basah menjadi kering setiap tahun atau selama periode kekeringan, spesies yang muncul tinggi atau sedang seperti tumbuhan katalis atau tipa mendominasi rawa. Jika lubangnya dangkal dan hanya tergenang sebentar di musim semi, maka rerumputan, semak belukar, dan tumbuhan sorba akan membentuk komunitas padang rumput basah. Jika cekungan cukup dalam ke arah pusatnya serta cukup besar, maka zona vegetasi dapat berkembang mulai dari tanaman terendam hingga muncul di perairan dalam seperti tumbuhan katalis dan rumput gajah yang muncul di perairan dangkal dan spesies tanah basah seperti paku. Lahan basah air tawar mendukung keanekaragaman hayati yang kaya. Lahan basah air tawar adalah salah satu ekosistem terkaya. Mereka mendukung beragam komunitas invertebrata, bentik, limnetik, dan pesisir, terutama krustasea dan serangga. Invertebrata ini bersama dengan ikan kecil menjadi sumber makanan dasar bagi unggas air, bangau, burung camar, dan burung lainnya, serta menjadi sumber nutrisi kaya lemak yang dibutuhkan bebek untuk produksi telur dan pertumbuhan anak-anak bebek. Selain itu terdapat amfibi dan reptil, terutama katak, kodok, dan kura-kura, penghuni lumpur lunak dan perairan terbuka di rawa-rawa. Herbivora adalah komponen kehidupan hewan yang mencolok. Herbivora yang dominan di rawa-rawa padang rumput adalah hewan pengerat atau muskrat atau Ondatras zybeticus. Muskrat adalah mangsa utama Serpelai atau Visimustela, karnivora dominan di rawa-rawa. Predator lain termasuk rakun, rubah, musang, dan sigung dapat secara serius mengurangi keberhasilan reproduksi unggas air di rawa-rawa kecil.
Selanjutnya masalah dan aplikasi ekologis. Masalah ekologis yaitu yang pertama menurunnya ekosistem lahan basah akibat penggunaan lahan di negara padang rumput. Para petani memandang lubang yang tak terhitung banyaknya sebagai penghalang bagi pertanian efisien. Kemudian mengeringkan dan mengurasnya akan merapikan ladang dan memungkinkan penggunaan mesin pertanian besar tanpa hambatan. Hal ini dilakukan karena drainase lahan basah membuka banyak hektar tanah organik yang kaya untuk produksi tanaman sehingga dapat dijadikan lahan pertanian. Kemudian rawa gambut di Amerika Serikat bagian utara, Kanada, Irlandia, dan Eropa Utara digali untuk bahan bakar gambut hortikultura dan tanah organik. Di beberapa daerah, eksploitasi tersebut mengancam untuk menghapus ekosistem lahan gambut. Kemudian, 51% populasi manusia di Amerika Serikat yang berdekatan dan secara global 70% dari semua orang tinggal dalam jarak kilometer dari garis pantai, sehingga lahan basah pesisir terancam dan menghilang dengan cepat. Hilangnya lahan basah pesisir memiliki efek nyata pada rawa asin dan ekosistem muara terkait. Mereka adalah tempat pembibitan untuk perikanan komersial atau produksi udang dan unggas air, dan rekreasi. Lalu selama masa kolonial, daerah yang sekarang dianut oleh 50 Amerika Serikat berisi sekitar 160 juta hektar lahan basah. Selama 200 tahun terakhir, area tersebut telah berkurang menjadi 110 juta hektar dan banyak dari sisa-sisa ini terdegradasi. Faktor menurunnya meliputi hutan bakau tropis yang ditebang untuk budidaya perikanan, pembudidayaan tambak, udang, dan ikan, serta dipotong untuk serpihan kayu dan arang, konversi untuk pertanian, drainase air, dan pengembangan industri. Adapun aplikasi ekologis, di mana di Amerika Serikat terdapat beberapa kemajuan telah dibuat dalam beberapa dekade terakhir untuk mengurangi tren kerugian yang berkelanjutan. Dalam sebuah laporan yang dikembangkan untuk Kongres, Thomas Dahl dari Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat meneliti status dan tren ekosistem bahwa lahan basah air tawar menyadari sedikit peningkatan luas antara tahun 2004 dan 2009 lahan basah di Amerika Serikat dalam melestarikan lahan basah yang tersisa melalui tindakan legislatif dan pembelian lahan. Lalu, Taman Nasional Everglades di Florida Selatan adalah salah satu lahan basah alami dan upaya restorasi lahan basah terbesar di dunia. Upaya saat ini sedang dilakukan untuk memulihkan aliran air alami yang sangat penting untuk meningkatkan dan melestarikan ekosistem yang unik ini. Selain itu, Everglades menyediakan salah satu sistem pendukung terbaik yang dimiliki Florida terhadap perubahan iklim dan naiknya permukaan laut dengan mengurangi intrusi air asin ke pasokan air tawar Florida Selatan dan menciptakan penghalang pelindung alami yaitu hutan bakau untuk Florida dari badai tropis dan badai. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.